warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita semua dihadapkan terjadinya wabah virus COVID-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona. Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa virus ini sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Virus corona jenis baru yang mewabah mulai akhir tahun 2019 di Wuhan, China, kini telah menyebar ke 140 lebih negara atau wilayah di dunia. Hadirin sekalian, kasus wabah virus corona ini adalah bagian dari bencana non-alam. Dalam perspektif ajaran Islam, bencana dapat dimaknai sebagai musibah yang bisa menimpa kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bencana apapun bentuknya, sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia pada hakikatnya merupakan ujian dan cobaan atas keimanan dan perilaku yang telah dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ketauhidan seorang mukmin akan menuntunkan bahwa manusia hidup pasti akan diuji dengan berbagai persoalan. Peristiwa yang merupakan musibah adalah takdir Allah. Dengan demikian, manusia wajib memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyikapinya dengan penuh kesabaran dalam rangka berubah keadaan yang dihadapinya menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, surat Al-Anfal ayat 53, yang berbunyi, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim." Yang artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam pencegahan wabah virus corona ini adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kedua, mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, saling menguatkan dan tolong-menolong. Al-Quran tegas mengajarkan kepada kita, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam menghadapi situasi-situasi sulit karena virus corona ini. Tetaplah kita dalam iman kepada Allah, jangan panik dan terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.